Selamat pagi sahabat-sahabat sedharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya dengan Satya Dharma Jyoti Himawan. Dan saya Prasna Dewi. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti hari ini akan dilaksanakan dengan membacakan sutra-sutra suci dalam bahasa Pali. Marilah kita memulai puja bakti pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 8. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna.
Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva Maha Satwa. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi
dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanggang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanggang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata weramani sikapadang samadhyami, adinadana weramani sikapadang samadhyami, kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami, musawada weramani sikapadang samadhyami, surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati, satta dewa manusanang buddho bhagawati, swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacetang weditabo winyuhiti, supatipano bhagavato sawaka sangho ujupati
Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya Ketang Lokasati. Saca Kirya Gata, halaman 22. Syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dharma, dan Sangha pelindungku yang sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me sarenang anyang Buddha me sarenang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang Nati me sarenang anyang damo me sarenang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang Nati me sarenang anyang sanggo me sarenang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Meditasi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Kepada pemimpin kebaktian kami persilakan. Marilah kita bersama-sama berlatih meditasi duduk. Pilihlah salah satu postur duduk yang Anda rasa cukup nyaman dan bisa bertahan lebih kurang 15 menit ke depan. Anda bisa memilih postur setengah lotus ataupun no lotus. Pastikan kedua lutut Anda menyentuh matras atau landasan duduk Anda, bokong duduk di atas matras yang lebih tinggi. Bagi sahabat-sahabat yang duduk di atas kursi, izinkan kedua telapak kaki Anda menyentuh lantai. Bokong duduk di atas kursi sedikit lebih maju sehingga tulang punggung Anda bisa tanpa bersandaran dan duduk dengan rileks. Kedua tangan membentuk mudra samadhi,
di mana jari jemari tangan saling bertindihan, tangannya aktif ada di bawah. Kedua ibu jari saling bersentuhan ringan membentuk satu lingkaran menghadap ke atas. Letakkan kedua telapak tangan di pangkuan kaki Anda dengan rileks, pundak rileks, pandangan mata lurus ke depan, dada sedikit ditarik, dagu sedikit ditarik masuk sehingga tulang leher ada pada posisi yang alami. Dada terbuka namun tidak dibusungkan. Kedua bibir saling bersentuhan ringan. Hadirkan seulas senyuman kecil sehingga seluruh otot-otot wajah menjadi rileks. Lidah diletakkan menghadap ke atas, di mana ujung lidah bersentuhan ringan dengan langit-langit mulut bagian atas. Bawa pandangan mata Anda turun dan biarkan kedua kelopak mata Anda jatuh secara alami menutupi kedua bola mata dengan rileks. Izinkan tubuh dan pikiran Anda bersatu dalam kondisi yang rileks. Rilekskan pikiran Anda dengan tidak memikirkan apapun, baik itu rencana yang akan Anda kerjakan di masa yang akan datang, ataupun perihal yang telah terjadi di masa lampau. Sekedar hadir di sini saat ini bersama dengan tubuh yang sedang duduk. Secara perlahan bawa perhatian Anda pada bagian ubun-ubun kepala. Rasakan bagian ubun-ubun kepala. Rileks. Rasakan sensasi pada bagian kening kepala. Rileks. Rasakan sensasi kedua kelopak mata dan bola mata. Rileks. Rasakan sensasi seluruh otot-otot wajah. Rileks. Rasakan sensasi bagian hidung, mulut yang segaris dengan pusar. Rileks. Rasakan sensasi kedua daun telinga yang sejajar dengan kedua pundak. Rileks. Rasakan sensasi bagian leher, kedua pundak. Rileks. Rasakan sensasi kedua lengan, telapak tangan dan jari jemari tangan. Rileks. Rasakan sensasi bagian dada, perut, punggung. Rileks. Rasakan sensasi bagian bokong. Rileks. Rasakan sensasi kedua kaki, mulai dari paha, betis, telapak kaki dan jari jemari kaki. Rileks. Rasakan sensasi seluruh tubuh. Rileks. Anda dapat mengulang relaksasi tubuh bagian per bagian, mulai dari bagian atas, perlahan turun hingga ke bawah. Rasakan sensasi dari setiap bagian tubuh yang Anda lalui. Lakukan beberapa kali
hingga tubuh Anda menjadi rileks. Semakin rileks, semakin rileks. Apabila bentuk-bentuk pikiran acak Anda muncul, sadari, rilekskan, lepaskan dan bawa kembali perhatian Anda pada sensasi bagian per bagian tubuh. Apabila Anda merasa ngantuk, Anda dapat membuka mata Anda sedikit dengan bertenaga dan biarkan sensasi ngantuk Anda lewat dan kembali memperhatikan sensasi tubuh Anda. Apabila tubuh Anda sudah semakin rileks, secara alami Anda mulai dapat menyadari sensasi nafas yang terjadi pada bagian tubuh, baik itu bagian dada yang sedang naik dan turun, ataupun bagian perut yang sedang mengembang dan mengempis. Saat ini, secara perlahan Anda dapat membawa perhatian Anda di sekitar area lubang hidung. Rasakan sensasi yang terjadi di sekitar lubang hidung saat udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Nafas masuk, tahu nafas sedang masuk. Nafas keluar, tahu nafas sedang keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Anda tidak perlu mengontrol atau mengatur nafas Anda. Biarkan nafas keluar masuk secara alami melalui lubang hidung. Anda hanya sekedar memperhatikan sensasi yang terjadi di sekitar lubang hidung saat nafas yang alami keluar masuk melalui lubang hidung. Duduklah dengan rileks. Bawalah perhatian Anda selalu bersama dengan nafas atau sensasi tubuh, hingga suara yincing diundang berbunyi, pertanda meditasi duduk akan selesai.
Letakkan metode yang sedang Anda kerjakan, bawa kembali perhatian Anda pada tubuh dengan melakukan 3 tarikan nafas yang mendalam melalui hidung. Dengan gerakan tubuh Anda sedikit ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan, lakukan 3 gerakan melingkar searah jarum jam dan 3 gerakan dengan arah yang berlawanan. Gerakan jari jemari tangan, gerakan pundak dan leher Anda. Rangkapkan kedua telapak tangan. Perlahan buka mata Anda, bawa perhatian pada ujung jemari tengah, lalu menyebar ke seluruh tubuh dan seluruh ruangan. Meditasi duduk selesai. Terima kasih. Terima kasih pada pemimpin kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Umat dipersilakan untuk baca. Dhamma Desana. Saudara-saudara dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Biksuni Badra Satyani Stawira. Beliau ditabiskan sebagai samaneri pada tahun 2002 di Wihara Ekayana Arama oleh Yang Arya Mahastawira Arya Maitri dengan guru pembimbing yang mulia Stawira Nyana Jaya Bumi, ditabiskan sebagai biksuni pada tahun 2007 di Taiwan, pendidikan sarjana S2 Psikologi. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan saling berhadapkan. Kami akan menyambut kehadiran Yang Mulia Biksuni Badra Satyani Stawira. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Aradhana Dhamma Desana, halaman 37. Permohonan pembabaran Dharma. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Biksuni Badra Satyani Stawira. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang
Pacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Ya, baik, saya mengundang Anda semua untuk kembali merangkapkan kedua tangan, ya, kita beranjali. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabe Bodhisattvaya Maha Sattwaya. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Ikutin apa yang akan kami ucapkan. Namo Benshi Shijia Moni Fo. Namo Benshi Shijia Moni Fo. Namo Benshi Shijia Moni Fo. Amitofo. Selamat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih ya, untuk hari ini dengan cuaca yang mendung, ya, kita ada semua ya hadir di vihara ini. Ya. Semoga ini akan berlanjut, bukan minggu ini aja, minggu depan, minggu seterusnya. Tadi saya sempat tanya pengurus ya yang mengurus kebaktian di pagi ini. Biasanya di US ini ada libur enggak? 365 hari setiap hari minggu tidak ada libur suhu. Luar biasa. Ya. Karena Ekaya Anarama juga enggak pernah libur. Kalau libur pas banjir saja. Itu pun hanya 2 kali. Itu waktu itu saya masih sama Neri, baru 1 tahun di Jakarta, banjir 1 kota. Ya, itu tahun 2007, nah itu libur karena pas banjirnya di hari Sabtu atau Minggu pagi. Jadi itulah, ya, jadi yang kebaktian itu hanya sangganya, kebaktian jalan. Kebaktian jam 8 tetap jalan, jam 10 tetap jalan, tapi hanya sangganya saja. Ya, jadi itu salah satu hal ya, yang menurut saya yang lumayan unik lah ya, di mana pertama kalinya Ekayana libur. Bukan libur ya, karena kejadian bencana ya. Sama halnya hari ini ya sudah kalau boleh dikatakan hampir seminggu. Ya, baik saya nggak tahu di Serpong ini tapi di Jakarta tiap malam sore menjelang malam subuh itu selalu ada angin kencang, ya hujan. Tidur sih enak bagi kami yang tidak ada kerjaan. Kalau bagi Anda susah ya. Bangun pagi sudah adem, malas kerja ya. Kalau kami kan enggak. Ya, karena kami kegiatannya di vihara saja. Semoga dengan kondisi ini, nah yang paling penting jaga kesehatan. Sekarang itu ini sedikit iklan lewat dulu. Jadi ada satu umat kita yang di Ekayana aktivis, dia mengatakan karyawan dia, perusahaan dia punya manajer sakit, bawalah ke rumah sakit. Ada salah satu rumah sakit, sampai yang sakit itu harus di koridor. Orang yang duduk itu semua sudah penuh katanya, rumah sakitnya di Jakarta. Jadi kita benar-benar harus menjaga kesehatan, terutama saat ini adalah DBD. Ya, karena kami punya karyawan di Ekayana ada satu kena, tapi bukan di vihara. Dia kenanya bukan di vihara, jadi sekarang kena DBD. Ini yang paling penting, kalau begitu ada genangan air, tolong segera dituang. Jangan membiarkan. Jangan membiarkan nyamuk-nyamuk tersebut bertelur dan akhirnya menjadi penyakit. Ini sama halnya ada satu pertanyaan. Ini hari ini saya agak males, ya minggu ini saya agak males buat materi. Dari Imlek sampai sekarang belum selesai kerjaannya. Jadi
mau mikir lagi, otaknya ini agak males. Jadi saya minta siapa yang ingin bertanya kita bahas minggu ini. Lumayan, walaupun nggak banyak, ada 8. Salah satu pertanyaan ini adalah berhubungan dengan function. Dia mengatakan kalau function, benar nggak boleh makan yang sudah di function? Itu ada pertanyaan satu. Satu lagi, jika di rumah tiba-tiba banyak sekali semut, sama halnya tiba-tiba kalau di rumah banyak nyamuk. Susah ya? Ini apa ya namanya? Ibaratnya kita makan buah. Itulah. Di tempat saya, kutinya kami juga ada nyamuk. Di kutinya kami udah jaga semaksimal mungkin supaya jangan ada kecoa masuk. Tak tahu gimana kecoanya bisa masuk. Udah kasih apa tuh namanya? Kawat ya. Nyamuk yang ke sarang itu supaya nggak masuk, semua udah diatur. Supaya nggak bisa masuk, tetap ada. Tiba-tiba muncul aja itu kecoa satu. Kalau sudah muncul satu susah ya, kita tangkap takut mati, nggak ditangkap nanti dia bertelur. Susah. Takut, yang paling takut tuh masuknya ke dalam lemari. Baju kita, itu yang kita wanti-wanti. Bagaimana caranya? Carilah sumbernya. Sama halnya dengan nyamuk. Kita nih belum pernah mencari kenapa nyamuk ini bisa muncul kecuali DBD. Ya, nyamuk yang bisa menyebabkan sakit demam berdarah. Karena dia dari genangan air. Tapi nyamuk yang lain itu datangnya dari mana? Kita belum pernah cari. Kita sudah semaksimal mungkin membungkus dengan baik rumah kita. Tapi muncul lagi. Caranya gimana suhu? Ada yang sampai membeli satu alat dia khusus untuk nyamuk. Paham ya? Jadi kalau nyamuknya datang atau sejenisnya atau serangga, jadi kalau kena itu langsung lengket di sana dan akhirnya mati. Nah itu janganlah. Itu berarti ada kesengajaan. Berarti kita sengaja. Ada juga yang beli raket. Tahu ya? Papa saya, ini bukan mau menjelekkan papa saya ya, bukan mau menjelekkan papa saya, karena beliau itu sudah tua, udah 80-an tahun, nggak ada di rumah, hanya aktivitas sehari-hari, dia sering nonton film Mandarin. Papa saya kan bisa Mandarin, jadi dia rutin nonton. Jadi dia dulunya suka gini, duduk. Saya nggak tahu pertama itu apa, tapi saya ada suara bunyi saya tanya, "Pak, suara apa?" "Nyamuknya kena loh." "Ami toh." Saya bilang, "Pak, di depan suhu loh, Papa tik tak tik tok." "Oh iya ya, saya lupa." Maksudnya lupa anaknya ada jadi biksuni satu. Jadi dengan santainya, lalu saya bilang, "Papa begitu gimana ya?" Habisnya dia mengganggu. Lah, kalau mengganggu, pasanglah obat nyamuk. Yang kira-kira kalau kita pasang obat itu, dia belum sampai ke tempat kita, dia akan menyingkir. Daripada dia ngingat, pernah kena setrum papa saya. Saya bilang karma matang di tempat. Pernah kenapa? Saya lihat kakinya seperti terbakar. Dia bilang itu loh raket itu. Karena pernah kena setrum satu kali, akhirnya dia nggak berani. Saya bilang itu karmanya matang di tempat. Nah, sekarang dia nggak berani. Jadi caranya papa saya itu adalah dia semprot dulu. Jendela dibuka, pintu dibuka, dia semprot lokasinya sana, ya kira-kira 5 dan 10 menit udah selesai, aroma-aroma semprotan obat nyamuk itu sudah enggak ada, dia baru tutup pintu, dia baru duduk, aman. Itu caranya. Bukan di saat itu nyamuk lagi ngingok-ngingok, nah itu cara yang kurang tepat. Apakah nyamuk itu akan meninggal? Pasti. Karena kita sudah semprot, kita sudah mempunyai niat untuk menyingkirkan. Tapi niat kita untuk mensemprot supaya nyamuk itu tidak dekat dengan kita. Karma enggak suhu. Saat ini Anda duduk saja, pikiran Anda kemana itu sudah karma.
Anda duduk saja dengan anteng, dengan manis, ya, seperti anak-anak yang lagi dengar cerita saya. Itu sudah karma. Karma itu akan berubah jadi baik atau tidak tergantung lagi Andanya. Sama halnya dengan nyamuk ini, sama halnya dengan semut ini. Kita itu kalau misalnya ada semut, Anda suruh karyawan Anda, pembantu ART Anda, itu ada semut, Anda singkirin. Dia mana ngerti, dia dengan gampang ambil lap, langsung dia lapin aja. Berarti Anda 2 kali membuat karma. Menyuruh dan Anda mengetahui itu. Banyak karma yang Anda tanam. Caranya gimana? Kalau sudah ada piring kotor, cuci langsung. Dibersihin daerah area-area itu. Semut itu penciumnya tajam. Kalau sudah ada yang manis-manis, dia pasti datang. Ada aroma-aroma yang mengundang, dia pasti hadir. Kan kita juga sama toh? Sama enggak? Lewat nih di rumah makan. Ih, wangi ya. Besok nih kita datang. Itu aja mengundang loh. Itu juga mengundang, bagaimana dengan mereka. Jadi kalau sudah ada kotoran, di sana kotor dan sebagian, ya kewajiban kita bersihkan. Minggu, ini hari Minggu, Senin kemarin, paling gampang contoh, kan ada acara Maga Puja dari Sangga Agung Indonesia di Borobudur. Saya pergi menggunakan kendaraan. Akhirnya saya singgah di salah satu vihara yang ada di Kota Semarang. Viharanya itu, daerahnya itu banyak pohon-pohon. Mobilnya parkir di bawah pohon. Kira-kira ada kali ya, sekitar 3-4 jam. Mobil sebelah kanan yang bagian setiran, itu di bawah pohon, itu semua semut. Anda bayangkan, gimana kita mau bersihinnya? Gimana kita mau suruh dia pergi? Ya, karena kalau kita pergi nyetir begitu saja, di dalamnya semuanya di dalam akan masuk ke dalam mobil itu. Caranya satu-satu adalah disapu. Itu kualat enggak? Kualat. Nyamuknya itu benar, nyamuk lagi, semuanya itu benar-benar memenuhi pintu, 2 pintu mobil. Akhirnya sampai Sabtu, sambil minta maaf, sambil canhoy, bertobat sama semutnya. Karena kenapa? Kita harus menyingkirkan dia. Kesalahan terbesar adalah diri kita. Kita udah tahu itu di bawah pohon, dan kita tahu pohon itu pasti ada semutnya. Kenapa kita parkir pas deket lagi? Jadi daun-daunnya tuh menyentuh pohonnya. Sambil nyinfo loh, disingkirkan. Karma enggak? Pasti ada. Kesalahan itu tetap adalah di kita. Karena kita tahu bahwa nyamuk atau serangga ini akan datang dengan kondisi-kondisi tertentu. Tetapi karena kemalasan kita membiarkan kondisi itu terjadi. Jadi kita yang menciptakan kondisi itu. Cara paling gampang utama adalah kita menghindari. Ya, kalau misalnya di daerah-daerah kita cuci piring, ada sedikit bolong saja di dindingnya, itu di semut itu pasti keluar. Karena kan kita taruh piring yang masak dan apa saja, kita biarin dulu ya. Berpikiran nanti selesai makan biar sekalian cuci. Tetapi hanya sebentar, nyamuk itu juga dalam hitungan menit dia akan keluar. Kalau bapak-bapak tak ngerti, tanya ibu-ibu. Mereka pasti paham. Kapan semut itu akan keluar? Kan kita sering mendengar pepatah, di mana ada semut, di mana ada gula, di sana ada semut. Jadi semut demikian, serangga itu pasti demikian. Pasti ada makanan dia akan keluar. Di mana tempat-tempat yang merupakan rumah mereka, mereka akan datang. Terjawab ya, saya tidak tahu siapa yang bertanya, karena enggak ada nama di sini. Jadi pertanyaan ini diberikan kepada saya, tidak ada namanya. Lalu bagaimana dengan function? Ini paling sering ditanya dimanapun, sudut dunia. Ya, lebay benar ya. Karena ini sering ditanya, waktu saya kecil, saya dulu sebelum jadi samaneri, saya bukan seorang yang vegetarian. Saya pemakan segalanya, kalau meja bisa dimakan, saya makan.
untung keras ya. Jadi nggak makan. Jadi saya pernah dengar kalau kamu sudah function nggak boleh makan. Kamu kalau sudah function burung, kamu nggak boleh makan burung, nggak boleh makan telur burung. Saya mikir kalau kayak gitu ya saya nggak mau function. Jadi saya sejak itu nggak pernah mau function. Suruh function ikan nanti saya nggak berdapat ikan. Yang paling enak itu yang nggak di function apa? Ayam. Kita nggak mungkin function ayam, ya kan? Lalu nggak mungkin kita function kambing. Kita nggak mungkin function sapi, nggak mungkin. Karena kita tahu 3 function ini kalau di function dalam sekejap mata hilang. Anda setuju? Setuju. Begitu juga dengan kalau saya mikir kalau saya function ikan waktu itu, saya paling suka ikan. Function udang apalagi? Function kepiting, oh jangan bilang. Function penyu, saya punya atnyo. Penangkap, tahu ya, penyu air itu. Kami paling suka makan itu. Jadi kalau suruh saya function, rugi. Lebih bagus nggak usah function. Itu dulu saya. Tapi pemikiran ini salah. Anda kalau kami mengatakan iya, Anda akan pilih binatang-binatang yang kira-kira saya nggak makan punya. Jadi saya nggak mau function. Kalau yang saya nggak makan, saya function. Yang mau saya makan, saya nggak function. Contoh paling gampang adalah kodok, kura-kura. Kita kan nggak makan. Bukan kita. Anda kan nggak makan. Anda akan function. Itu salah. Yang namanya function itu bukan Anda misalnya, hari ini Ceit, hari ini Capgo, hari ini Konsein Pusat punya hari. Saya mau function. Jadi saya harus ke pasar, saya harus cari. Berarti Anda sudah menetapkan nyawa-nyawa itu Anda yang mau function. Yang namanya function itu otomatis. Contoh, saya pernah dengar, tapi saya belum pernah langsung tanya orangnya. Itu suhu kita. Saya pernah suhu Arya, waktu itu lagi mau ke puncak, dia melihat ada beberapa binatang yang mau waktu saya gini jangan di itu ya, jangan di videoin ya. Beliau langsung menanyakan. Jadi waktu itu harus dipotong, beliau ambil, beliau bayar, dan beliau pelihara. Dia minta di sekitar masyarakat di sana untuk pelihara. Udah dijaga dengan baik. Tetapi satu demi satu hewan tersebut hilang. Ada yang hilang kepalanya aja, yang hilang tinggal kepalanya aja, mendengar kabar katanya digunakan hal-hal yang tidak baik. Ada juga yang ditangkap untuk dimakan. Karena hewan tersebut namanya kambing. Itu namanya function. Coba kalau misalnya Anda pergi ke rumah restoran seafood, kan kadang-kadang ya ditunjuk, saya mau yang ini, saya mau ini. Paham ya? Berarti Anda sudah, itu karmanya buruk sekali. Karena Anda pilih langsung binatang ini Anda mau makan, Anda tahu ini akan dipotong dan Anda mengetahui dia masih hidup dan dipotong hidup-hidup. Saya lihat banyak sekali di media sosial, saya ini zaman orang lahiran 76, jadi nontonnya di Facebook. Kalau anak Gen Z bilang itu orang tua, peduli amat lah. Karena hanya Facebook doang saya yang paham. Di sana banyak melihat makanan, apa tuh yang berkaki banyak. Entah gurita, ada cumi-cumi, hidup-hidup. Saya sambil nonton, saya harus nyenfo, amitovo, amitovo, amitovo. Anda bayangkan, kita saja hanya sedikit kena air panas, aduh, dihembus cari obat. Anda bayangkan binatang tersebut. Anda tidak mungkin akan function itu gurita. Anda tidak mungkin akan function itu yang namanya cumi-cumi. Yang di hidup-hidup loh. Anda bayangkan. Coba itu yang Anda lakukan. Mau dimasak Anda langsung beli function. Itu baru asli namanya function. Bukan berarti yang sudah dilepas itu Anda nggak boleh makan. Berarti Anda nggak punya niat function. Niatnya itu tidak sempurna, walaupun ada tapi tidak sempurna.
Function paling gampang itu adalah vegetarian. Coba Anda lakukan 1 bulan. Anda buat catatan. Anda buat penelitian sendiri. 1 bulan ini saya tidak vegetarian, saya makan. Kalau Anda tidak beli, tanya istri Anda. Beli ini makan. Ya 1 hari ini berapa, Anda totalin. 1 bulan kemudian Anda vegetarian. Anda hitung lagi, Anda vegetarian, perbandingannya. Ada yang bilang kemahalan vegetarian, ya iyalah Anda makannya di restoran. Pasti mahal. Paham ya? Ada yang tidak setuju dengan penjelasan saya, angkat tangan dan silakan bertanya mengenai hal ini. Function vegetarian ini pembahasannya tidak habis-habis. Ada saja dijadikan alasan untuk kita tidak vegetarian. Ada saja sejuta alasan jadikan kita untuk vegetarian, menjatuhkannya tidak vegetarian. Jangan dijadikan hal-hal ini untuk menjatuhkan sesama. Kita lihat, coba Anda pergi rumah makan vegetarian. Yang datang tuh bukan Budi saja. Sudah banyak yang mempraktekkan vegetarian. Yang paling parah itu menurut saya, selalu digunakan vegetarian itu bukan ajaran Buddha. Betul, Buddha tidak secara langsung menyatakan kepada para siswa-siswinya untuk vegetarian. Tapi ingat, 5 sila di sila pertama. Praktiknya loh, menghindari pembunuhan. 2 hari Kamis lalu saya ketemu dengan satu bikuni. Yang namanya bikuni berarti memakai jubah Theravada. Saya tanya, ayah vegetarian enggak? Saya tidak vegetarian, Suhu. Tetapi saya tidak memakan hasil pembunuhan. Karena dia mengingat sila pertama. Jadi Anda tafsirlah sendiri. Begitu masuk ruang makan, dia duduk bersama kami. Karena dia menyatakan itu. Jadi praktik paling sederhana sila pertama itu. Ada orang tidak berani mengambil upasaka, upasika, karena sila pertama itu. Kalau sudah bahas sila pertama ini paling seru. Mama saya saja, saya pernah mengatakan, Suhu, kalau saya uji mengambil 5 sila, nanti mama nggak bisa makan babi lagi dong. Nanti saya nggak bisa makan, masa suruh mama setiap hari vegetarian, orang Medan itu agak susah. Karena ada makanan-makanan yang menggoda. Ya, akhirnya saya harus jelaskan. 2 tahun mama saya berpikir. Nah, setelah itu dia menyadari. Ya, jadi dia selalu mempraktekkan vegetarian, walaupun tidak murni, dengan arti tidak rutin. Tidak rutin itu maksudnya Cicapko, orang Medan tuh Cicapko sudah otomatis. Orang Medannya, bukan sumutnya, ini Medan tok. Orang yang ada di Medan. Kadang-kadang ada tawar-menawar. Vegetariannya setengah hari aja Suhu ya. Ada orang Medan tinggal di Jakarta. Suhu boleh lah ya saya vegetarian setengah. Saya sudah vegetarian Suhu setengah hari jam 12 saya buka. Saya mau gimana ya jawabnya ya. Nanti kalau kita bilang enggak dia enggak mau sama sekali lebih susah. Ya sudahlah. Karena kemampuan dia sampai di situ ya buat. Kalau bisa rutin setiap hari Minggu. Seminggu itu 30 hari, vegetarian hanya 4 hari, sisanya Anda merdekalah. Hanya itu aja kok. Karena kenapa? Kita mengingatkan kembali yang diajarkan oleh Buddha, yaitu sila pertama. Nah, salah satunya ini adalah berhubungan dengan pertanyaan tentang keyakinan kita. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi tentang 2 ini, yang function dan yang semut ini, ataupun yang nyamuk ini? Ada? Sudah nggak ada ya? Oke. Paling enak ya, sama umat Buddha itu paling enak. Ada yang bertanya, agar keyakinan tetap kuat pada Triratna, langkah-langkah apa yang baiknya dilakukan? Ini juga paling sering ditanya. Saya juga berpikir ya, ini sudah seminggu pertanyaan ini diberikan.
Saya juga selama 1 minggu itu saya bertanya, apa yang menjadi apa ya bahasanya ya, sejenis keraguan kita sehingga bisa muncul keyakinan saya kuat gak sih sama Triratna ini? Seberapa yakin saya terhadap Triratna? Saya muncul, apakah hari ini, saat ini saya kurang yakin kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Sehingga muncul pertanyaan ini. Itu bukan hanya kepada Anda yang bertanya, ini juga menjadi pertanyaan bagi diri saya. Seberapa kuat keyakinan saya terhadap Triratna? Seberapa yakin saya keyakinan saya terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha? Mungkin bedanya karena saya seorang biksuni. Ya, ini salah satu kewajiban bagi kami sebagai sangha yang memang harus kuat. Harus kuat. Kalau kita bahas secara mendalam, tentu waktu tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan, karena di sini hanya 1 jam. Kalau saya kupas satu-satu ini, 1 jam tak cukup. Jadi saya kasihnya yang simple dulu, nanti Anda renungkan, kita renungkan secara bersama-sama, kita mencari tahu. Tentu salah satu keyakinan bagi kita adalah menyatakan tekad dulu. Tekad berlindung. Salah satu hal yang paling gampang adalah wisudi. Ya, wisudi ini apa? Menurut saya, tentu Anda sudah mengikuti kelas-kelas ini. Menyatakan tekad, menyatakan berlindung kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, tekad ini adalah caranya kita menyatakan berlindung adalah mencari kualitas dari Buddha itu. Mencari kualitas dari Dharma, ajaran Buddha, dan kualitas dari kelompok-kelompok mereka yang menjalani kehidupan yang lebih baik, yaitu Sangha. Memahami kualitas Buddha itu adalah paling sederhana, paling gampang adalah sejarah Buddha. Kehidupan Buddha, kehidupan para siswa-siswi Buddha, baik itu para bikunya, para bikuninya, maupun perumah tangga. Itu ada 10 siswa, ya ada 10 siswa biku utama dan 10 siswi bikuni utama Buddha. Ada juga 10 upasaka, upasika utama siswa-siswi Buddha. Itu ada bukunya. Makanya Anda harus rajin, sehingga sebentar di bawah itu ada galeri buku. Di sana lihat. Menurut Anda dari temanya, lihat di belakangnya sedikit bacaannya sesuai, ambil. Bawa pulang ke rumah, tapi jangan jadi hiasan. Jangan lupa dibuka, dibaca. Itu paling sederhana, paling gampang. Coba Anda tanyakan ke anak-anak Anda yang generasi Gen Z. Gen Z ya. Ini generasi yang menurut saya bingung. Kenapa dikatakan generasi Gen Z? Mereka-mereka ini boleh dikatakan sudah jauh dari sejarahnya Buddha. Coba tanya mereka. Suruh mereka baca. Renungkan, dipahami, kenapa, mengapa seorang yang sudah luar biasa, beliau itu sudah jelas-jelas seorang Buddha, seorang bodhisattva, tapi mau loh turun. Seperti contoh nanti yang akan datang Buddha, Buddha Maitreya. Beliau tinggal siap-siap untuk turun ke bumi ini aja, mengulang ajaran Buddha. Kenapa mereka masih mau turun? Nah, inilah cara-cara salah satu hal yang kita harus dalami. Mengapa Pangeran Siddhartha dengan susah payah berulang-ulang untuk lahir sebagai manusia di 31 alam ini berulang-ulang. Lahir terus. Ini yang harus kita cari tahu, mengapa. Ya, dan sama halnya dengan Dharma. Buddha itu hanya mengulang kembali, Dharma ini sudah ada. Dharma ajaran kebenaran, ajaran yang paling sejati, abadi, ini sudah ada. Buddha itu memberitahukan kembali kepada kita
Beliau menemukan dan caranya, prosesnya bagaimana supaya kita sebagai manusia ini lebih bisa memahami. Kita ini enggak. Ada yang ekstrimnya ekstrim sekali. Ada yang terlalu santai, santai sekali. Makanya kita ya di sini-sini saja. Sama dengan sangga. Sangga itu jangan melihat mereka-mereka yang tanda kutip terkadang tidak sesuai dengan kita. Tapi tekadnya, tekad dari para mereka-mereka yang menggunakan jubah, yang mengambil sila sekian ratus. Itu loh yang harus kita cari dulu, kita pahami. Kalau kita belum memahami kualitas dari Triratna ini, 3 mestika ini, ya kadang-kadang kita bisa down up, naik turun keyakinan kita. Jangankan Anda, terkadang kami pun bisa demikian. Tetapi kalau kita mengikuti batin kita ini turun kalau kita ikuti ya turun terus. Turun. Buddha itu komplit loh. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, merenungkan. Beliau tuh merenungkan apa yang telah beliau dapat. Buddha, guru-guru yang dicari oleh petapa Siddhartha bukan orang sembarangan. Begitu banyak gurunya dari di istana sampai di luar istana, kualitas kemampuan batinnya itu bukan sembarangan. Beliau merenungkan kembali apa yang telah diajarkan. Itu yang dilakukan oleh petapa Siddhartha. Kita kan enggak. Begitu dengan, oh iya ya, betul. Kita langsung jalankan tanpa perenungan. Tanpa kita pemahamannya lebih mendalam. Makanya kadang-kadang kita bisa naik turun. Lalu yang langkah selanjutnya adalah yaitu praktis spiritual. Seperti yang saya bilang, seperti halnya misalnya melakukan perenungan, meditasi. Nah meditasi ini juga nggak bisa sembarangan, harus ada gurunya. Gurunya tidak semua orang bisa memahami meditasi. Cari. Kalau Anda bisa praktek meditasi, yang bisa sebagai itu kan banyak objeknya, itu banyak tata caranya. Itu aja diperdalam. Kalau yang paling dasar pun sudah nggak bisa, jangan coba naik. Coba Anda lihat anak kecil, anak bayi, umur yang kira-kira belum 1 tahun, yang sudah mulai bisa jalan, merangkak. Dia naik tangga 1 aja itu susah loh. Dia harus mencoba berapa kali, jatuh bangun. Sama halnya dengan kita, kalau belum paham sampai atas, jangan coba-coba dulu. Ya, jadi praktis spiritual itu adalah yang seperti tadi saya. Pengalaman atau mendalami ajaran Buddha, tapi konsisten. Satu buku yang tipis aja, belum kita selesai, kita melihat yang lain, kita sudah dalami yang satu lagi. Yang paling gampang kita belum dalami. Ya, konsisten, seperti contoh, minggu ini Anda datang ikut kebaktian dengan ceramah. Minggu depan belum tentu Anda datang lagi. Kalau kami kan rutin, ya iyalah kan suhu tinggal di vihara. Bisa nggak setiap minggu Anda rutin datang, tidak peduli yang duduk di depan itu berrambut atau tidak berrambut, pakai jubah atau tidak pakai jubah, itu dulu. Konsisten nggak? Tidak peduli yang duduk ini memberikan sharing dharmanya siapa, itu dulu dah. Kalau Anda bisa rutin dalam 365 hari, setiap minggunya Anda konsisten, nah itu berarti paling tidak keyakinan Anda sudah ada terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, ini sudah 11.15. Masih ada berapa? 1, 2,
3, 4, masih ada 5 pertanyaan. Nah inilah ya, menghadapi keraguan. Tadi pagi, kayaknya tadi pagi, nah ini kembali lagi Facebook. Nah, Facebook ini sangat membantu saya. Jadi ada satu video, video itu tentang sebuah laut, ada laut, di pinggiran laut itu ada satu lubang yang sangat besar. Besar ya, kira-kira sangat besar sekali. Karena ombak otomatis air itu kan akan tergenang di lubang tersebut ya. Ternyata ada seekor ikan itu apa namanya ya, di lubang tersebut, tapi itu ada airnya. Jadi dia sudah berkeliling-keliling, dia nggak bisa keluar dari lubang tersebut. Udah beberapa hari. Sehingga ya namanya juga hewannya, karena lingkupnya yang biasanya bisa sangat luas, tiba-tiba kok lingkupnya jadi kecil. Dia mana paham itu lubang apa enggak, dia nggak paham. Sama halnya kita, kalau bosan di mall ini, minggu depan saya ke mall itu. Ya, ada yang mengatakan suhu Sabtu Minggu jangan ke Serpong, karena akan padat, macet, dan penuh dengan orang. Saya tidak tahu datang dari mana. Ya, makanya karena ada wanti-wanti itu, saya kalau Sabtu sama Minggu agak takut ke Serpong. Tapi ini untuk Minggu ya, datangnya pagi-pagi, jadi nggak macet. Jadi karena lantaran sudah terlalu lama di lubang tersebut, si ikan ini, ikannya ikan apa tak tahulah saya ya. Jadi dia satu kali udah loncat, dia masuk lagi. Kedua kali dia loncat, dia masuk lagi. Dia ragu. Tetapi dia ingin memecahkan keraguannya. Mencoba, dia berani. Jadi jarak antara lubang tersebut untuk mencapai ke laut itu lumayan. Kira-kira lebarnya seginilah ya, dari saya ke Cici. Dia begitu loncat tanpa ragu, namanya ikannya, dia kludak, plak. Beruntungnya ombak datang, membawa dia. Akhirnya dia kembali ke habitatnya. Sama halnya kita, kalau muncul keraguan-raguan, kita mencari tahu dulu, mencoba. Sakit enggak? Pasti. Gagal enggak? Ada kemungkinan. Tapi bukan berarti setelah gagal, setelah sakit, kita biarkan. Kita kena potong, kita kena luka, kan kita tidak akan mungkin biarkan. Kita sakit kepala 1 hari, enggak minum obat, masih oke. Begitu hari kedua kita sudah harus cari solusinya. Keraguan-raguan itu akan hilang kalau kita cari tahu dengan cara bertanya, mencoba. Itu salah satu caranya. Kita kan enggak. Jangan takut ya, kita tuh berarti termasuk saya ya. Jadi kita cara untuk mengatasi keraguan-raguan itu adalah mencari tahu dengan bertanya atau mencoba. Masak saya enak gak ya? Suhunya suka gak ya? Sama saya mau makan gak ya? Kita belum apa-apa, belum mencoba, udah dipenuhin dulu nih. Sama halnya saya, ini yang jemput jam berapa ya? Nanti macet gak ya Serpong ya? Belum saya jalani. Kalau kamu ragu-ragu, kalau saya ragu-ragu takut kena macet, yang jemput jam 8.15 sudah sampai. Saya dipesan sama pengurus, suruh jalan jam 9 masih keburu. Tapi saya udah penuhi dulu. Benar gak ya? Ini bisa macet gak ya? Nanti kalau macet gimana ya? Kan malu. Lalu kenapa gak cepat-cepat aja? Tapi karena saya diyakini 3 orang, saya lebih percaya mereka yang 3 orang. Karena saya bertanya, kalau saya masuknya jam 10.30, kita mau jalannya jam berapa? Jam 9 masih bisa suhu, yang nyetir. Jam 9 masih bisa suhu. Saya sudah bertanya, oke. Jadi saya lebih santai. Kita kan kadang-kadang enggak. Sudahlah, gak apa-apalah. Nanti masa dia banyak kali komplainnya, ginilah udah capek-capek lah, bla bla bla. Kita menggunakan konsep kita sendiri. Benar ibu-ibu? Ini sering terjadi pada wanita. Ya, kadang-kadang menggunakan cara berpikirnya, berperasaannya sendiri.
dia mainkan dulu. Jangan takut, saya masih wanita. Ya. Kita kan demikian ya, kita ini loh, bukan yang sebelah sana, kita ini. Gunakan pikiran sendiri tanpa mempraktekkannya dulu. Pikirannya sudah benar, begitu masuk ke sini, aduh, cabo tuh si cabo ya. Bersikap terbuka dan fleksibel. Kita ini kadang-kadang seperti tadi halnya namanya yang function. Yang tidak mau vegetarian kita paksa. Dengan berjuta-juta iming-iming. Yang tidak vegetarian selalu mengatakan, untuk apa vegetarian kalau makan di restoran ada bentuk ikan, ada bentuk udang. Apa hubungannya dengan Anda? Baik yang vegetarian ataupun tidak. Yang mau vegetarian siapa? Kita toh. Yang tidak mau vegetarian kan Anda. Ya kan? Kita ini selalu begitu. Saking fleksibelnya, gak apa-apalah suhu ehipasiko. Yang paling sering terjadi itu kalau orang tuanya terhadap anak-anaknya. Yang gak apa-apalah suhu nanti ehipasiko aja. Ya, nanti kan mereka harus ehipasiko. Begitu dia dapat yang keyakinannya tidak sama Anda mulai pusing. Baru datang cari suhu. Suhu gimana ya, anak saya ini loh suhu, dia dapat pasangannya bukan seagama sama dia loh. Anda baru pusing. Kaminya hanya bisa memberikan satu bait kata. Terlambat sudah kau datang padaku. Ini saking fleksibelnya. Kalau kita mau memiliki keyakinan yang kuat dengan Triratna, Anda ini yang memiliki pasangan yang sudah bersuami, yang sudah ada suami, ada istri, atau yang masih pacaran, harus satu keyakinan. Keluarga kita, leluhur kita kalau sudah Buddhis, ya Buddhis sampai ke generasi selanjutnya. Ini sekarang tidak pernah terjadi. Kita ini selalu menggunakan kata ehipasiko, padahal kita sendiri nggak paham apa itu ehipasiko. Ada sekolah ehipasiko di BSD. Tolong, mulai sekarang tanamkan. Nanti jangan sudah besar, sudah punya pacar, keyakinannya, oh entah apa dia dapat keyakinannya masih bisa pegang dupa. Maaf, kita tinggal hitung jari aja. Ya, menghitung hari. Nah, tahu-taunya Anda datang, kita tinggal nunggu aja. Ini paling sering diceritakan oleh suhu kita, suhu Arya Maitri. Beliau itu sudah ingetin. Ternyata terjadi, baru datang cari suhu Arya. Gimana ya suhu anak saya gini. Suaranya mau gimana? Kan gak bisa ngomong apa-apa. Urusan pasangan kita mana boleh terlalu ikut campur. Ya kita hanya bilang syukuri saja. Terimalah apa adanya. Ehipasiko lah. Ya. Sikap terbuka boleh. Seperti tadi, dia ingin praktek dengan cara yang gimana kalau ada yang kurang, kita mengingatkan, menarik dia kembali. Terbuka, kita harus membuat terbuka dengan apa ya? Kita sudah kadang-kadang itu terlalu ekstrim. Ada beberapa ajaran Buddha yang kadang-kadang kita nggak bisa terima. Kalau Anda nggak bisa terima, cari tahu mengapa Anda tidak bisa berterima dan mengapa Buddha mengatakan demikian. Itu yang paling penting. Sudah? Oke ya? Udah mau selesai nih? Kayaknya nih satu pembahasan selesai deh. Yang lainnya lain waktu. Kalau diundang lagi. Berkomunitas dengan sesama praktisi Buddhis. Carilah komunitas-komunitas yang sama-sama mempraktekkan ajaran kebenaran. Yang namanya ajaran kebenaran itu Dharma, ajaran para Buddha. Seperti contohnya Anda kan datang semua. Ayolah, bentuk komunitas. Kalau bisa buatlah grup. Tapi grup itu hanya membahas tentang Dharma. Bukan membahas tetangga itu ada televisinya 108 inci. Tak perlu. Tetangga ada mobil yang sekali ngeng, langsung sampai dari sini langsung masuk tol. Paham ya? Apa tuh nama mobilnya? Tak paham lah saya. Tak perlu.
kita membahas kualitas latihan diri kita. Boleh aja share hari ini ya, saya makanannya begini loh. Gimana ya supaya kalau makanan yang tidak ada rasa begitu masuk ke mulut saya itu enak. Yang dibahas itu. Boleh toh? Ya, jangan hanya dibahas makanan enak. Makanan yang tidak enak coba dibahas gimana caranya supaya enak. Di sini ada meditasi Zen itu kapan kok Himawan? Selasa. Cobalah berkomunitas yang demikian. Ada yoga kapan? Rabu Jumat. Itu kan komunitas yoga, kan yoga. Yoga itu salah satu gerakan yang memberikan kesehatan. Yogalah selagi Anda bisa yoga. Karena yoga itu salah satu bilang obat ya, obat yang bisa membantu saraf. Kalau Anda mengalami saraf dan sebagainya, itu bisa membantu. Yang paling cepat berenang. Yoga adalah yang kedua. Ya, coba lakukan, kalau masih bisa. Silakan. Itu komunitas-komunitas yang bisa membantu kita lebih baik. Karena yoga itu kan mengatur pernapasan, menyadari pernapasan. Bagaimana waktu gerakan ini harus masuk dan keluarnya. Sama halnya waktu meditasi yang hari Selasa, yang Zen ini. Komunitas-komunitas inilah yang perlu kita perbanyak. Vihara ada kegiatan, langsung cepat, jangan tunggu. Kan sebentar lagi Waisak. Ingatnya tanggal 19 Mei, ayo berbondong-bondong. Apa yang dapat saya lakukan? Ini yang simpelnya. Membangun hubungan dengan guru spiritual. Guru spiritual itu tidak mesti harus sangga. Kalau mereka yang memahami satu bagian, itulah yang diperdalam. Misalnya contoh, ya, karena ini saya melihat langsung dan sudah lama mengenal beliau. Ini seorang pandita di Kota Palembang. Dia memang praktisi meditasinya bagus. Itu terlihat dari perilakunya, ya, dia punya attitude-nya sangat bagus, cara berbicara dan cara berpikirnya itu luar biasa. Nah, bergabunglah dengan orang membangun hubungan. Kalau sesama teman, dia memiliki pandangan, memiliki yang sangat luas, tidak memihak, nah itu namanya Anda membangun sebuah hubungan spiritual yang baik. Dengan sangga boleh, silakan. Anda yang merasa cocok dengan arti bisa memberikan hal yang baik untuk Anda, silakan. Tetapi tidak mengganggu misalnya sudah jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam. Karena malam-malam itu lebih ke kami untuk diri kami. Karena terang hari untuk sudah pelayanan. Kalau malam kami gunakan untuk perenungan. Ya, refleksi dan renungan. Refleksi itu bukan Anda pergi ke tempat yang refleksi itu loh. Paham enggak? Ya, bukan saya karena suhu sini bilang refleksi saya mau ke tempat refleksi. Bukan. Refleksi itu memberikan diri kita. Apa ya? Anda tahu kan kalau refleksi itu kan memberikan kelonggaran ya. Paham ya? Kalau kita sudah direfleksi, otot-otot kita jadi longgar. Jadi itu memberikan kelonggaran untuk diri kita. Semestinya kalau ada lakukan DOM misalnya, Day of Mindfulness, silakan. Itu kan mengembalikan untuk memberikan refleksi kepada kita. Setelah kita refleksi, kita sudah rileks. Lakukan renungan, ini paling penting. Tahun lalu waktu kita adakan acara di MGK, Hari Besar Kuasa Impulsa, itu ada renungan. Renungan pagi, renungan malam, dan renungan pemaafatan. Itu dibaca. Itu sampai ada orang Indonesia, dia tinggal di Amerika, dia sampai minta renungan itu supaya dia bisa baca setiap pagi dan malam. Karena nggak ada bisa aktivitas lain lagi, karena tinggalnya di kota besar yang sangat sibuk di Amerika. Akhirnya ini kesempatan bagi saya kirimlah aplikasi Ekayana Arama, biar dia bisa baca, di sana ada e-book, ada sebagainya, dia senang sekali karena dia bisa membaca dalam teks Indonesia. Setelah itu dia melakukan perenungan. Hari ini saya berbicara, Anda renungkan setelah malamnya, paling gampang tuh malam. Jangan sambil makan, Anda renungkan. Tadi Suci ngomongnya gimana, makanan itu tak selesai-selesai. Apa yang Anda lakukan saat itu, itulah yang harus Anda renungkan.
saya lagi makan. Ya, lagi makan. Renungkan makanan ini bisa memberikan efek yang baik sebagaimana untuk diri Anda. Oke? Nah, ini yang terakhir dari supaya keyakinan. Keterlibatan dalam layanan yang seperti saya tadi sudah saya ungkapkan. Jadi kalau kita bisa melakukan itu pasti menemukan hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan kita. Terkadang tidak cocok. Bukan tidak berarti tidak cocok, tidak sesuai kita tinggalkan. Enggak. Kembali lagi, kita refleksi, kita renungkan. Sesuai enggak sih ajaran dengan Buddha punya ajaran? Apa yang kurang dari diri kita? Kita mencari tahu lagi. Jadi menghapus keraguan kita. Jadi ini salah satu cara paling gampang. Kalau kita sudah memahami kualitas dari Buddha, kualitas dari Dharma, kualitas dari Sangga, maka langkah-langkah selanjutnya itu pasti akan mengarah ke Buddha, Dharma, dan Sangga. Bukan berarti, aduh, Buddha bilang misalnya contoh paling gampang, aduh, di sila pertama, 5 sila ini ngomong gini, saya nggak boleh, enggak lah, saya jadi takut. Bukan. Ingat sekali lagi saya tekankan, saya secara pribadi tekankan, apapun yang kita lakukan, pasti ada karmanya. Karma itu akan berbuah baik, karma itu akan menjadi baik atau tidak, tergantung di saat kita memperbaiki atau tidak. Ketika kita sudah gagal dan tidak kita ubah atau kita cari lagi cara lain untuk lebih baik, maka itu akan menjadi karma yang tidak mendukung. Tetapi kalau kita ubah lagi dan kita perbaiki lebih baik, maka itu akan menjadi karma yang mendukung kehidupan kita lebih baik. Pas. 11:30. Benar nggak sampai 11:30 ya? Benar. 5 pertanyaan saya tunda. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan nanti ya. Atau ada yang mau bertanya sekarang? Nggak ada ya? Saya paling enak kalau di WS itu nggak pernah ada yang mau bertanya. Ya. Kami sebagai sangga tentu senang. Bukan sangga ya, sebagai pembicara terkadang, kok nggak ada yang bertanya ya? Entah dipahami nggak ya apa yang kita ngomongi? Apa kita punya umat sudah paham? Atau saya yang salah ngomong sehingga umatnya nggak ngerti? Ya. Oke, nah jika ada yang ingin bertanya lagi silakan, boleh ditulis. Nanti serahkan ke pemimpin kebaktian boleh atau ke pengurus. Nanti ada waktu lagi kalau saya kembali lagi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih tertunda. Ini masih ada 5. Kalau saya jawab lagi tidak akan habis, akan lewat dari jam 12. Maklum, Susi ini sekali ngomong. Oke, Kohimawan, sampai di sini saja para bapak ibu, saudara-saudari. Sampai di sinilah ya, oke. Nah, sekali lagi, kalau kita sudah kurang yakin akan diri kita, berapa kuat keyakinan saya terhadap Triratna, maka jangan ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya, ingat ini pertanyaan yang sering kami dapatkan bukan hanya di sini. Dimanapun juga sering orang bertanya, bagaimana supaya saya tetap yakin terhadap Triratna? Selagi Anda memiliki pertanyaan itu atau muncul suatu keraguan terhadap hal itu, saya yakin Anda akan semakin kuat kepada Triratna. Asalkan Anda mencari tahu. Hapus keraguan-raguan tersebut dengan mencari tahu. Dengan cara membaca buku, mencari orang yang lebih bisa membantu Anda. Tapi kalau menurut saya paling pas itu adalah baca terlebih dahulu, setelah itu ditanyakan. Cari orang-orang yang bisa membantu untuk menghapus keraguan-raguan Anda. Oke? Sampai di sini, terima kasih. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Selamat siang, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Amitofo. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pemimpin kebaktian. Terima kasih kepada Suhu yang sudah memberikan sharing Dharma, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai rasa terima kasih, mari kita bersama-sama bernamaskara kepada Suhu. Umat dipersilakan untuk berlutut. Namaskara dimulai.
Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan saling berhadapan. Kami akan bersama-sama mengantar suhu. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Wihara Gita Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kegiatan Buddha Hadir Semesta Bercahaya. Bersama kita mengenang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Guru Agung Buddha melalui 3 cara. Yang pertama, Ivo, yang kedua, pameran dan puja relik,
Yang ketiga, pengagungan 3 permata mulia melalui pujian, penguatan tekad, dan pertobatan, pesan dharma, pemasangan pelita Waisak, serta blessing di acara Buddha Hadir Semesta Bercahaya pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 1 hingga selesai dengan kapasitas 7.000 orang bertempat di Hall B3 dan C3 Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Disediakan bus dari Wihara Ekayana Serpong. Umat dimohon untuk mendaftarkan keluarga dan teman-temannya dengan menuliskan nama di front desk. Yang kedua, dibuka kesempatan untuk menjadi volunteer acara rangkaian Waisak Wihara Ekayana Serpong. Mohon untuk mendaftarkan diri dengan menuliskan nama di front desk. Sekian pengumumannya, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Chen Chenju, Mendiang Lim Alim, Mendiang Peter Pelani. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Parita Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta wata ceamehi sabatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia eta wata ceamehi sabatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia eta wata ceamehi sabatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu lokasanti akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko raja bawatu daniko akasata cebu mata dewa naga mahidika punya
punyantang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mandiang cencenju mandiang lim alim mandiang Peter Melani akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanggang namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.